Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Anak-anak Bapak kelas 2 SD Al-Kafah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu materi bab 2 tentang memahami pesan-pesan pokok dalam Quran Surat An-Nas dan Quran Surat Al-Asr. Silakan simak video berikut ini. Baik, Bapak doakan supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sedang sakit, semoga diangkat Allah penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, perhatikan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat melafalkan Quran Surat An-Nasr dan Al-Asr. Siswa dapat memahami isi kandungan Quran Surat An-Nas dan Al-Asr. Kemudian siswa dapat memahami ataupun mengenal makna dalam Quran Surat An-Nas dan Al-Asr. Jadi di sini Bapak menekankan kepada anak-anak Bapak semuanya supaya kita tahu tujuan kita mempelajari materi kita pada hari ini. Yang pertama, melafalkan surat An-Nas dan Al-Asr dengan benar. Baik, pada halaman 11 di buku pembelajaran kita, di situ dijelaskan sebuah cerita. Setelah mendengar suara azan dari masjid dekat rumahnya, Ajis dan ayahnya bergegas pergi ke masjid. Mereka hendak mengikuti sholat berjamaah. Kemudian, pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, imam sholat membaca surah An-Nas. Pada rakaat kedua, surah pendek yang dibaca adalah surah Al-Asr. Ajis belum hafal surah An-Nas dan Al-Asr. Dia meminta ayahnya untuk membimbingnya menghafal. Ayahnya pun dengan senang hati membimbing Ajis menghafal surah An-Nas dan surah Al-Asr, ayat demi ayat hingga hafal seluruhnya. Di sini dijelaskan bahwasannya seorang anak yang belum hafal, seperti anak-anak Bapak kelas 2 yang soleh dan soleha, supaya kita dapat menghafalnya, maka kita memerlukan bimbingan dari orang tua, baik dari umi maupun abi atau ibu ataupun ayah. Supaya apa? Supaya kita mampu melafalkannya. Di sini, kenapa kita harus melafalkan ataupun menghafalkan surah-surah pendek? Supaya kita bisa membawanya ke dalam sholat. Baik, yang pertama adalah surah An-Nas. Dalam tampilan berikut ini ditampilkan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pada buku halaman 12 ada dituliskan oleh pihak penerbit surah An-Nas dan artinya. Kemudian ada juga tulisan Latinnya. Supaya apa? Supaya kalian mudah melafalkannya. Silakan coba lafalkan di rumah dengan bimbingan orang tua. Baik, kita lanjutkan penjelasan tentang artinya. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Malikin nas, Raja manusia. Siapa Raja manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahin nas, sembahan manusia. Siapa sembahan manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala.
min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah kita berlindung kepada Allah dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Setan itu tugasnya apa? Mengganggu manusia ataupun mensugesti ataupun mengajak manusia kepada kemaksiatan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi setan ini mengajak manusia mulai dari hati dibisikkan kejahatan itu ke dalam dada manusia. Maksudnya di dalam dada itu ada hati manusia. Dari situ kita sudah dikontaminasi oleh maksiat-maksiat yang disarankan oleh iblis ataupun setan laknatullah alaih. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Baik, di sini ada penjelasan tentang surat An-Nas. Adapun penjelasan itu adalah bahwasannya kita disuruh berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada ataupun hati manusia. Kemudian mengenal makna surah An-Nas dan surah Al-Asr. Karena pembahasan kita yang pertama adalah surah An-Nas, maka yang kita pelajari adalah makna surah An-Nas. Baik, perhatikan tampilan berikut ini, surah An-Nas. Yang pertama, surah An-Nas termasuk surah pendek dalam Al-Quran. Kenapa dikatakan surah pendek? Karena ayatnya cuma 6. Surah ini terdiri dari 6 ayat. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas termasuk surah Makkiyah, artinya surah yang diturunkan di kota Mekah. Surah An-Nas mengandung perintah agar kita selalu meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik kejahatan yang berasal dari manusia maupun dari bangsa jin seperti sihir. Maka kita biasanya ada sunnahnya sebelum tidur kita harus membaca surah An-Nas ataupun 4 kul. Kul a'udzu birabbin nas, ya kan? Ada lagi kul ya ayyuhal kafirun. Kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kemudian kul huwallahu ahad. Jadi surat yang diawali dengan kul itu kita baca untuk menangkal perbuatan sihir yang ditujukan kepada kita, dan disunahkan membacanya sebelum tidur. Baik, penjelasan Bapak cukup sampai di sini tentang surah An-Nas. Untuk minggu depan Bapak akan menyampaikan tentang surah Al-Asr, kemudian tentang makna surah Al-Asr. Cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Semoga kita terhindar dari wabah yang sedang melanda negara kita ataupun umumnya dunia saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.